bayar. Ini masih ditolak dari rumah sakit dan itu melanggar konstitusi. Jadi saya perlu ingatkan nih teman-teman semua, baik Kementerian BPJS, Badan Pengawas maupun DJSN dan kita semua yang ada di sini. Mumpung tanda tangan kita masih laku, jangan cuma lihat diri kita sendiri. Kalau Menteri Kesehatan sakit, anggota DPR sakit, Abdi Waluya, wow, udah disambut sama perawatnya. Ibu sakit apa, mau ke dokter Pras, mau ke ini, udah. Karena kita pakai Jasindo. Ya kan? Ya. Begitu Menteri Kesehatan disahkan aja, saya lihat Sekjen udah menyamperin. Tapi ketika kita sudah tidak jadi apa-apa yang diberikan untuk rakyat ini, apa sih sebenarnya historinya bisa lahir BPJS itu apa? Kan ingin memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit. Dulu ada Jamkesmas, Jamkesda, Askeskin, SKTM, bla 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 bla, supaya mimpi kita ada jaminan sosial tingkat nasional, sehingga orang Pandeglang sakit di Bandung, orang Papua sakit di Aceh, itu semua hak warga negara Indonesia. Kita orang Indonesia punya hak yang sama. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28H. Setiap warga negara punya hak sehat yang sama. Mau Menteri Kesehatan, mau anggota DPR, tukang ojek, satpam, tukang wartawan, tadi saya bilang wartawan. Itu tadi dibilang sama Pak Pak Anwar, anggota buruh. Jangan dilihat gajinya. Hari ini ada yang gaji 7 juta begitu PHK. Belum masuk data orang miskin, anaknya sakit, siapa yang tanggung jawab? Tapi dia warga negara Indonesia loh. Konstitusi mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Saya mungkin nggak seneng lihat data tuh, nggak seneng. Di situ 222 juta. Kalau dihitung masih 38 juta yang belum tercover. Padahal kita baru kemarin ngomong rapat POKSI 7%, padahal ini 14%, udah nggak bener. BPS data orang miskin beda sama BKKBN, beda lagi dengan pemerintah daerah. Mau pilkada data orang miskinnya nambah, nggak ada yang benar, nggak ada yang benar. Sekarang pokoknya bagaimana warga negara punya hak sehat yang sama, mau punya mercy, mau tukang rumput sama dulu. Soal akhirnya kita tidak pakai sekarang anggota DPR, kita pakai Jasindo, kita punya hak yang sama dulu. Terus argumentasinya, iklannya di TV, saya muak kalau lihat. Gotong royong, dengan gotong royong yang sehat memberi yang sakit, semua tertolong. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Misalnya bikin got, oh ada yang punya teh, ada yang punya singkong rebus, ada dengan sukarela, dan punya itu konsep gotong royong benernya. Dari Pancasila, Sila, Trisila, Ekasila, itulah gotong royong. Kalau gotong royong orang dipaksakan itu pemerasan. Kamu boleh nggak kena ini mandiri, harus satu keluarga 5 orang, itu yang tadi dibilang sama Adinda Anwar. Suruh ikut 5 orang. Itu pemerasan, Saudara Menteri. Gotong royong, dia udah tahu satu keluarga nih yang rawan sakit, anakku yang nomor 3, oh gajiku segini. Tadi siapa yang katanya mau ngeliatin nanti di daerah pemilihannya, Saudara Salehno, saya yang sehari 20.000, dia bisa menggotong royongkan satu orang, ya udah alhamdulillah. Itu harusnya tanggung jawab negara loh, tanggung jawab pemerintah loh. Dia udah mau menggotong royongkan satu orang, jangan dipaksa juga dong 5 orang. Itu namanya pemerasan. Tanggung jawab negara, jangan lagi bicara nanti rugi dong BPJS, nanti pemerintah rugi dong. Bung Karno dulu memerdekakan Republik ini, Saudara Menteri, ini kan tentara, pasti belajar dong Lemhanas. Saya nggak belajar Lemhanas, saya tahu. Bung Karno dulu nggak pernah mikir ntar gaji tentara segini, PNS, yang penting proklamasi, kami pasang itu dulu. Ini nggak usah mikir, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Maka itu perlu lompatan. Kalau belum udah takut rugi, takut mundur.
Pak Jokowi wali kota sudah bisa memikirkan 250.000 rakyatku di Solo harus bagaimana sehat semua, pintar semua, dapat pekerjaan semua. Itu perintah undang-undang, bukan meneko-neko. Begitu jadi gubernur DKI yang memikirkan 9 juta, begitu jadi presiden 260 juta. Makanya perlu yang bantu-bantu ini memikirkan. Jadi bukan ini data, ini kalau itu mah udah yang satu bisa ngerampok, kalau bisa yang lain juga ngerampok, begitu. Tapi ini hak rakyat. Undang-undang kesehatan juga mengatakan di situ, tapi mana rakyat ada yang terbela? Nggak ada. Padahal udah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien, sanksi di pasal 190. Baru nolak saja, sanksinya 2 tahun dan saya dulu nggak mau bilang atau 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini apa mati, 10 tahun dan 1 miliar, tapi nggak pernah ada pasien dipenjarakan dapat itu si dokter atau perawat atau apa, tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu, nggak pernah disosialisasikan karena teman sejawat itu ikatannya terlalu tinggi. Saya pernah dibully sama ID, disomasi, bukan dokter Terawan aja. Karena statement saya yang menyakitkan, saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung dibilang, dokter Ipka Ciptaning keluar dari ID. Saya dulu masih Jainal ketua ID-nya. Saya bilang, Jainal yang milih gue bukan lu, yang milih gue rakyat Sukabumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter, kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh dua-dua itu dijadukan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang, repot. Yang tidak harus USG. Jadi perlu revolusi mental.